أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa." Surat Asy-Syu'ara ayat 80 sampai ayat 90. Marilah kita hayati ayat yang ke-80 dari surat Asy-Syu'ara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya sihah wal afiat, sehat jasmani dan rohani kita, dan Allah memberikan kepada kita sami'na wa atokna. Amin ya robbal alamin. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah yang menyembuhkan manusia apabila ia sakit. Allah berkuasa menyembuhkan penyakit apa saja yang diderita oleh seseorang. Meskipun begitu, manusia juga harus mencari tahu cara untuk memperoleh kesembuhan itu. Imam Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsirnya menguraikan bahwa ayat ini menggambarkan tata susila seseorang hamba Allah kepada Kholiknya, sebab penyakit itu kadang-kadang akibat dari perbuatan manusia sendiri. Umpamanya disebabkan oleh pelanggaran terhadap norma-norma kesehatan atau pola hidup sehari-hari, maka serangan penyakit terhadap tubuh tidak dapat dielakkan. Sebaliknya, yang berhak menyembuhkan penyakit adalah Allah semata. Bila orang sakit merasakan yang demikian, waktu itu menderita sakit, maka ia akan menghayati benar nikmat-nikmat Allah setelah ia sembuh dari penyakit tersebut. Kenyataan memang membuktikan kebanyakan manusia terserang penyakit disebabkan kurang memperhatikan norma-norma kesehatan yang berlaku. Marilah kita untuk berupaya menata hal-hal yang menjadi makanan dan minuman kita. Hendaklah kita memilih makanan-makanan yang halal dan thayyibah.
Mudah-mudahan seluruh makanan dan minuman yang kita minum mudah-mudahan bisa berdampak baik untuk kesehatan jasmani dan rohani kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, apabila kita hendak makan atau minum dianjurkan supaya kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkailah rizki yang telah Engkau berikan kepada kami, fima razaqtana wa qina adzabannar, dan hindarkan kami dari siksaan api neraka. Berarti makanan dan minuman yang kita makan dan minum hendaknya menjadi energi, kekuatan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita membaca hamdalah, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Terima kasih ya Allah, segala puji bagimu yang telah memberi makan dan minum kami dan menjadikan kami orang yang muslim. Mudah-mudahan seluruh makanan dan minuman yang kita makan dan minum akan dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayat 81, ayat ini menegaskan bahwa Allah mematikan manusia, kemudian Dia pula yang menghidupkan dan membangkitkan kembali. Tidak seorang pun yang berhak dan sanggup berbuat itu kecuali Dia sendiri. Dimaksudkan dengan menghidupkan dalam ayat ini adalah membangkitkan kembali sesudah mati. Antara datangnya kematian dan kehidupan baru ditandai dengan waktu yang lama dan tidak bisa diketahui oleh manusia ketentuan datangnya. Kalau dipersoalkan, mati juga kadang-kadang akibat perbuatan manusia itu sendiri. Sedang dalam ayat ini Allah menegaskan Dia sendirilah yang mematikan manusia. Maka bagaimana kita membedakan mati yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sakit yang disebabkan oleh manusia? Mati adalah suatu ketetapan yang pasti berlaku bagi semua orang tanpa kecuali. Sedangkan sakit khusus menimpa seseorang, artinya belum tentu semua orang yang menderita suatu macam penyakit, masing-masing mereka menderita penyakit yang berbeda pula. Sering pula orang mati secara mendadak tanpa didahului oleh sakit. Jelaslah mati itu umum sifatnya, sebaliknya sakit khusus menimpa diri seseorang. Ayat 82. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang mengampuni dosa seseorang di hari akhirat. Lihat surat Ali Imran ayat 135. Tidak ada seorang pun yang dapat menanggung dosa orang lain, tetapi masing-masing bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Surat Al-An'am ayat 164. Ayat 83. Nabi Ibrahim alaihi salam bermohon agar dianugerahi hikmah. Hikmah berarti ilmu pengetahuan yang diamalkan dengan baik dalam hubungannya dengan kepribadian orang soleh. Hikmah diartikan sebagai petunjuk Tuhan dalam beramal. Dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, ia terlepas dari segala perbuatan dosa besar maupun dosa kecil,
Sementara ahli tafsir yang lain ada yang mengartikan hikmah dengan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia dalam memutuskan suatu perkara. Dalam kaitannya dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini, hikmah ditafsirkan sebagai pengetahuan tentang sifat-sifat ketuhanan dan ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang akan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, beliau berdoa agar dimasukkan ke dalam lingkungan orang-orang yang baik-baik dan pada golongan yang senantiasa bertawakal kepadanya. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin." Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya Nabi Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang soleh. Surat Al-Baqarah ayat 130. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah berdoa seperti doa Nabi Ibrahim alaihi salam, "Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan muslim, hidupkanlah kami dalam keadaan muslim, dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh, bukan golongan orang-orang yang hina dan ditimpa musibah." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Rifa'ah bin Rafi'. Ayat 84, selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar nama baik beliau menjadi buah bibir yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, sehingga beliau menjadi suri teladan yang utama pada hari kiamat. Ini pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin." Dan kami abadikan untuk Nabi Ibrahim alaihi salam pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. As-Saffat ayat 108 sampai 110. Janji Allah dalam ayat di atas dibuktikan kebenarannya dalam lembaran sejarah kenabian. Banyak sekali dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi nabi dan rasul Allah, baik dari keturunan Ismail alaihissalam ataupun dari keturunan Ishak alaihissalam. Agama-agama besar di dunia masing-masing menggolongkan agamanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh sebab itu beliau dimuliakan dan dihormati oleh berbagai agama menurut caranya masing-masing. Berdasarkan keterangan ini, wajarlah andai kata mereka menganggap Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang Yahudi menurut pengakuan orang Yahudi. Demikian pula halnya Nabi Ibrahim dipandang sebagai orang Nasrani menurut kepercayaan agama Nasrani. Sebab Nabi Isa al-Masih putra Maryam juga masih keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tegasnya dalam sejarah kenabian ia dianggap sebagai bapak para nabi. Akan tetapi semua dugaan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam penganut Yahudi atau penganut agama tertentu tidak benar. Al-Quran membantah keyakinan "Ma-kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus Muslim dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Surat Ali Imran ayat 67. Adapun pengertian buah tutur yang baik
dalam doa ini ialah Nabi Muhammad SAW. Beliau memang keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari pihak Nabi Ismail alaihissalam yang terakhir yang diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Risalah Nabi Muhammad SAW dan juga para Nabi adalah risalah agama tauhid. Risalah Rasulullah sendiri dalam sebuah hadis mengatakan, aku ini pelaksanaan bagi terkabulnya doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Riwayat Imam Muslim dari Aisyah. Pada hakikatnya agama yang disampaikan Nabi Muhammad SAW merupakan lanjutan dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. 85. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam memohon pahala keduniawaan, setelah Nabi Ibrahim memohon pahala keduniawian, yakni dengan dijadikan nama baiknya sebagai suri teladan bagi orang-orang sesudahnya, ia pun berdoa pula agar menikmati balasan amalnya di akhirat, yakni nikmat kesenangan surga beserta orang-orang yang diperkenankan untuk masuk ke dalamnya. Ungkapan ayat ini memakai kata-kata yang mewarisi surga karena diserupakan dengan kesenangan yang diperoleh seseorang raja dalam kerajaan yang diwarisi dari bapaknya. 86. Kemudian ia berdoa pula untuk kesejahteraan dan keselamatan bapaknya Azar yang tetap musyrik. Namun setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui bahwa ayahnya adalah musuh Allah karena menyekutukannya, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari ayahnya. Allah berfirman, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahun halim. Adapun permohonan ampunan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri darinya. Sungguh Nabi Ibrahim alaihissalam itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. At-Taubah ayat 114. 87. Selanjutnya Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah agar ia tidak mengalami penghinaan di hari kiamat kelak. Ini memberi kesan betapa rendah hatinya seorang nabi, sekalipun ia telah memperoleh derajat yang begitu tinggi di sisi Allah, namun ia masih bermohon agar tidak dihinakan pada hari kiamat. Nabi Ibrahim alaihissalam mengadu kepada Tuhannya seraya berkata, wahai Tuhan, bukanlah engkau telah menjanjikan bahwa aku tidak akan dihinakan di hari kiamat? Manakah penghinaan yang lebih berat lagi rasanya bagiku daripada penghinaan bertemu dengan bapakku dalam keadaan begini? Allah merespon doanya dengan berfirman, wahai Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya aku haramkan surga bagi orang-orang kafir. 88. Ayat ini menerangkan tentang kehebatan hari kiamat. Tiada yang selamat dari hari itu, dari siksaan Allah, kecuali orang-orang yang bebas dari dosa dan kesalahan. Harta dan anak keturunan yang dimiliki waktu di dunia tidak satu pun yang bisa menolong. Secara khusus Allah menyebutkan anak dalam ayat ini karena anak-anak itulah yang paling dekat dan paling banyak memberi manfaat kepada orang tuanya di dunia. Pada ayat lain Allah menerangkan bahwa anak-anak adalah harta perhiasan kehidupan dunia. Sebaliknya amal yang soleh dan baik pahalanya akan kekal sampai hari kiamat. Ketika Allah menurunkan ayat tentang emas dan perak, surat At-Taubah ayat 34,
Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang harta apakah yang sebaiknya dimiliki agar mendatangkan faedah untuk kehidupan ukhrawi. Rasulullah menjawab, kekayaan yang paling baik ialah lidah yang selalu berzikir kepada Allah, hati yang senantiasa bersyukur, dan istri yang solehah menolong suaminya tetap beriman. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan dari As-Sauban. 89. Ayat ini menjelaskan bahwa kesenangan yang bakal diperoleh di akhirat tidak dapat dibeli dengan harta yang banyak, juga tidak mungkin ditukar dengan anak dan keturunan yang banyak. Sebab masing-masing manusia hanya diselamatkan oleh amal dan hatinya yang bersih. Tetapi orang yang diselamatkan hanyalah mereka yang akidahnya bersih dari unsur-unsur kemusyrikan dan akhlak yang mulia. 90. Terakhir, surga itu didekatkan sedemikian rupa kepada orang-orang yang bertakwa sehingga dapat dilihat dengan nyata bagaimana surga didekatkan. Diterangkan pada ayat wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Surat Qaf ayat 31. Mendekatkan surga kepada orang-orang bertakwa akan menggembirakan mereka karena ketaatan yang telah mereka kerjakan selama di dunia segera akan membuahkan hasil. Mereka akan segera memasukinya. Mudah-mudahan diri kita dan keluarga besar kita serta seluruh umat ini bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman dan takwa yang kokoh, sebagaimana janji Allah terdapat di surat An-Nisa ayat 69 sampai 70 dan juga surat Ghafir ayat 8 sampai 9. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.